Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk pemateri pada hari ini, dan juga kepada Dr. Indra sebagai host yang memandu acara webinar pada hari ini. Juga kepada para hadirin peserta webinar, terima kasih atas partisipasinya. Hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi yang berjudul topik dan metodologi penelitian di era COVID-19. Bapak Ibu, bicara mengenai topik penelitian, saya kira yang paling relevan pada hari ini, saya kira kita semua sepakat adalah tentang COVID-19. Karena kita melakukan penelitian tentu tujuannya adalah untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Nah, kita sekarang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan ini adalah masalah yang sangat besar. Kenapa saya katakan sangat besar? Karena pandemi ini berdampak yang luar biasa, sangat luas. Tidak saja pada aspek kesehatan, tapi juga aspek-aspek yang lain. Hampir seluruh aspek kehidupan kita terdampak. Aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, sampai pada aspek pendidikan pun terdampak. Nah, kemudian kenapa bisa seluas itu dampaknya? Karena penyakit ini penyakit baru, kemudian penyebarannya sangat cepat, angka kesakitannya sangat tinggi. Sebagai gambaran secara global, penyakit ini sudah terjangkit ke hampir seluruh negara di dunia. Sampai hari ini, tanggal 29, ini datanya tanggal 29, itu sudah 216 negara terjangkit penyakit ini. Angka kesakitannya lebih dari 10 juta orang. Kematiannya lebih dari 1,5 juta orang. Nah, kemudian di Indonesia juga angka kesakitannya sudah lebih dari 54.000 orang. Angka kematiannya lebih dari 2.000 orang. Nah, ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sehingga menjadi pandemi di seluruh dunia. Di lain pihak yang menjadikan COVID-19 ini menjadi masalah besar adalah penyakit baru. Karena baru ini masih sangat asing bagi kita pada awalnya. Nah, sehingga sampai sekarang masih banyak sekali hal-hal yang kita tidak tahu tentang COVID-19 ini. Mungkin sampai sekarang belum ada satu ahli pun yang paham betul secara utuh 100% tentang penyakit ini. Nah, di lain pihak obatnya pun belum ada, obat yang definitif ya untuk penyakit ini belum ada, vaksin juga untuk pencegahan belum ada. Nah, sehingga otomatis metode kita untuk menyetop ya penyebarannya tidak ada ya. Paling hanya sekarang yang kita anggap paling ampuh adalah protokol kesehatan. Nah, pada awalnya kita memang mengajak perang ya, berperang dengan COVID-19. Nah, tapi akhirnya kita kewalahan ya, kita tidak punya daya ya. Kenapa kewalahan? Karena senjata kita tidak ada. Nah, akhirnya kita mengajak damai ya. Mari kita hidup berdampingan secara damai, tapi catatan tetap kita bermusuhan. Nah, itulah kira-kira kondisi kan. Nah, jadi satu-satunya alat kita atau senjata kita adalah hanya protokol kesehatan. Jadi istilahnya kita hanya mengelak, itu ya, lari ya. Kita tidak bisa menyerang. Nah, oleh karena itu saya kira pada saat ini tidak ada cara yang lain yang paling baik dilakukan adalah penelitian untuk mengatasi masalah ini. Nah, dengan penelitian kita akan mengetahui ya segala sesuatu tentang penyakit ini, termasuk bagaimana cara pengobatan mengatasinya, bagaimana cara
pencegahannya. Ya. Nah, cara yang paling baik adalah dengan melakukan penelitian. Nah, jadi dengan demikian yang paling relevan untuk saat ini penelitian adalah tentang COVID-19. Lalu kira-kira apa yang kita teliti dari COVID-19? Nah, di sini saya hanya bisa menyarankan ya pada teman-teman yang peneliti, para dosen ya, supaya meneliti tentang COVID-19. Ya, kalau kita ibaratkan ini satu pohon penelitian yang namanya pohon COVID-19. Nah, di sini pohonnya COVID-19, kemudian cabang-cabang dari pohon ini itu merupakan ranah dari penelitian. Jadi epidemiologi COVID-19, kemudian diagnosisnya, kemudian tentang terapinya, prevensinya, genomiknya, ya, kemudian dampak-dampak yang lain. Nah, ini sekedar saya hanya bisa menyarankan secara global, ya. Nah, oleh karena itu makanya mari kita duduk bersama yang membicarakan mengenai detailnya, ya, detail perencanaan tentang hal apa saja, misalnya dari ranah-ranah ini, ya, yang akan kita teliti. Nah, saya yakin ini di kita ini semua para ahli, ya, terutama di YARC ini sudah ada para ahlinya, ya, di masing-masing bagian ini, ranah ini, ya. Mari duduk bersama, ya, kita berkolaborasi, ya, berintegrasi, ya, supaya sama-sama, ya, jangan sendiri-sendiri untuk mengeksplor, ya, penelitian ini. Nah, jadi saya sebagai keahlian saya hanya ya mungkin di bagian terapi, ya. Nah, teman-teman yang lain tentu ada di bagian lain. Semuanya ini ranah ini ada ahlinya masing-masing. Nah, itu jadi saran saya hanya secara global tentang topik penelitian globalnya, ya, ranahnya yang saya sarankan untuk kita teliti, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mengajak hadirin, ya, untuk melihat sudah sejauh mana kegiatan penelitian yang dilakukan di Indonesia yang berkaitan dengan COVID-19. Nah, saya melihat data di portal Ristek Brin, ya, ternyata baru 43 yang publish, ya. Selebihnya ada yang sudah selesai tapi belum terpublish. Nah, sebagian lagi ada yang masih ongoing, jadi belum selesai, maka belum terpublikasi. Nah, kemudian dari penelitian ini juga sudah ada menghasilkan produk, ya. Di sini ada 4 produk, ya. Mungkin ini sekarang mungkin sudah bertambah, ya. Ini ada 14 produk, ya, contohnya produk tes, ya, rapid test. Rapid test sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ini hal-hal yang sederhana, ya. Ini ada face shield, ya, pelindung wajah, kemudian ada kamar swab, ya, kamar swab, terus ada tentang wastafel, ya, yang portable, ada minyak nabati, ya, jadi herbal, ya, ada juga nano cabin healing, ya. Jadi ini terapi, ya, pada penderita. Nah, ini antara lain produk yang dihasilkan di Indonesia. Tapi saya nggak lihat di sini, ya, mungkin belum terpublish juga. Kemarin ada robot, ya, robot yang membawa makanan, ya, membawa obat ke pasien. Di sini tidak terdata. Nah, jadi barangkali masih banyak nih yang tidak terdata. Nah, kemudian mengenai afiliasi atau institusi yang sudah terlibat di dalam penelitian ini sudah lumayan banyak, 182 afiliasi, ya, yang terdiri dari perguruan tinggi, ya, kemudian instansi pemerintah maupun non pemerintah. Nah, pertanyaannya, instansi kita dari YARC sudah terlibat belum? Nah, ini perlu kita pikirkan biar kita terlibat juga. Nah, kemudian
sudah ada data ya, ada 4 dataset ya, 4 dataset yang terhimpun ya. Nah, data ini sangat penting ya, bisa kita manfaatkan sebagai database untuk melakukan penelitian yang lebih lengkap ya, lebih komprehensif. Nah, itulah kira-kira gambaran kegiatan penelitian terkait dengan COVID-19. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah pada kondisi COVID-19 ya, pada kondisi pandemi COVID ya. Nah, yang semua kegiatan itu dibatasi, ya, termasuk juga kegiatan belajar mengajar ya, kegiatan termasuk penelitian. Nah, ini dibatasi sehingga kita ada hambatan ya dalam melakukan penelitian. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, oleh karena itu penting kita memilih atau merancang ya metode penelitian yang bagaimana yang cocok dengan kondisi kita saat ini. Nah, oleh karena itu di sini saya sebetulnya bukan bermaksud menggurui ya membicarakan metode penelitian, tapi karena saya tahu pada momen ini banyak mahasiswa yang murid-murid kita yang hadir, ya mungkin ini bermanfaat buat mereka. Jadi sekali lagi saya bukan mengajari ya, kita supaya mahasiswa ada manfaatnya saja ya. Nah, kita bicara mengenai metode penelitian itu artinya kita bicara mengenai desain penelitian ya, populasi, sampel, pengumpulan data dan analisa data. Nah, pada kesempatan ini tentu tidak semuanya akan kita bahas ya, mungkin desain penelitian dengan pengumpulan data, karena inilah secara teknis ya yang ada kendala ya, ada hambatan ya. Pengumpulan data terutama bagaimana kita mengumpulkan data kalau subjeknya itu misalnya subjek penelitian itu misalnya orang, padahal kita dilarang untuk berkumpul, dilarang untuk mengumpulkan orang. Nah, tentu ini nggak boleh. Lalu bagaimana? Nah, inilah yang mesti disesuaikan. Nah, jadi yang pertama mengenai desain penelitian. Desain penelitian itu adalah rancangan penelitian ya, yang disusun sedemikian rupa yang bisa menuntun kita dalam memperoleh jawaban pertanyaan penelitian. Atau singkatnya, desain penelitian itu adalah rambu-rambu ya, atau panduan yang menuntun kita ya, panduan kita selama kita melakukan penelitian, itu desain penelitian. Nah, desain penelitian tentu mesti kita pilih ya, kita pilih mana yang lebih mampu laksana ya, mana yang lebih mampu laksana kita lakukan. Nah, sebelum memilih desain penelitian kita perlu memikirkan ya, sebelum menentukannya desainnya apa, kita perlu mengkaji ya dan memikirkan beberapa hal ya. Yang pertama, penelitian yang akan kita lakukan, apakah kita melakukan intervensi apa enggak ya. Kita melakukan perlakuan atau hanya observasi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pengukuran atau pengamatan yang kita lakukan itu kita lakukan hanya sekali ya, atau ada follow up-nya. Ini juga perlu ya. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang kita ukur atau yang kita amati itu hal yang sudah terjadi apa yang belum terjadi. Nah, setelah itu barulah kemudian kita melihat desain penelitian yang ada ya, kita pertimbangkan ya kelebihan dan kekurangannya. Nah, desain penelitian macam-macam ya. Berdasarkan ada intervensi atau tidak itu dibagi dua. Jadi ada kelompok yang dengan intervensi, ada kelompok yang tanpa intervensi. Yang tanpa intervensi disebut juga dengan desain penelitian observasional. Ya, ini ada 6 macam ya. Ada laporan kasus, seri kasus, ya, studi cross seksional, ada case control, ada studi cohort dan meta analisis atau
systematic review ya, systematic review. Nah, sedangkan yang intervensional itu ada uji klinis dan uji intervensi. Nah, yang observasional biasanya yang nomor 1 sama nomor 2 itu banyak ya, banyak peneliti menganggap ini bukan penelitian ya, sehingga yang sering dipakai adalah yang nomor 3 sampai nomor 6. Nah, sekarang kita lihat apa kelebihan dan kekurangan dari cross sectional dulu ya. Nah, cross sectional adalah rancangan penelitian ya, observasional, di mana peneliti itu mengukur variabel baik variabel bebas maupun terikat itu sekaligus ya, sekaligus dalam satu saat tertentu. Tidak ada follow up, hanya sekali ya. Nah, jenis penelitian ini bisa digunakan untuk penelitian yang bersifat deskriptif maupun analitik ya. Nah, kemudian hasilnya itu disusun pada tabel 2x2. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, prevalensi penyakit ya, kemudian bisa dihitung rasio prevalennya. Kelebihannya apa? Kelebihan dari desain ini. Kelebihannya desain ini relatif mudah, murah ya, kemudian hasilnya bisa cepat diperoleh. Nah, kemudian bisa meneliti berbagai variabel sekaligus ya, kemudian jarang terjadi drop out ya, karena mungkin hanya sekali ya, jadi jarang terjadi. Kemudian hasilnya ini bisa digunakan untuk sebagai data dasar ya. Biasanya kalau karena prevalence ya, prevalence biasanya apa namanya, hasilnya itu bisa dalam latar belakang penelitian ya, untuk penelitian selanjutnya. Nah, kekurangannya ya, jadi tadi cepat, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Sulit menentukan ya, mana faktor resiko, mana efek ya, karena di apa namanya, diperiksa hanya sekali ya, jadi sulit menentukan mana yang penyebab, mana yang akibat. Nah, jadi seperti fenomena telur ayam ya. Nah, kemudian studi prevalensi itu lebih banyak menyaring subjek yang masa latennya itu panjang ya. membutuhkan subjek yang lebih besar ya. Terus tidak menggambarkan perjalanan penyakit ya. Terus tidak cocok untuk penyakit yang jarang ya. Jarang angka kesakitannya jarang, kemudian masa laten penyakitnya itu panjang. Nah, ini tidak cocok dengan desain ini. Nah, itu kekurangannya. Nah, kemudian yang lain lagi yang observasional, case control. Nah, di sini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama sekaligus sekali, kalau ini tidak sekaligus ya. Yang peneliti memulai dengan mengumpulkan kasus ya, kemudian diperiksa ya, diukur, baru kemudian dicari kelompok kontrolnya. Kelompok kontrolnya diambil, dipilih dari orang yang sehat ya, dari populasi yang sama, yang karakteristiknya sama. Nah, terus jadi penelitian ini kemudian dilihat ke belakang ya, sehingga ini sama dengan penelitian retrospektif ya, atau longitudinal. Nah, kemudian kontrol yang hasilnya disusun tabel 2x2, kemudian dari sini dapat dihitung relative risk-nya atau odds ratio ya. Kelebihannya apa pada case control? Nah, hasil yang diperoleh itu cepat ya, relatif lebih mudah, bukan lebih mudah, masih mudah ya, walaupun lebih mudah yang pertama, tapi relatif mudah ya. Kemudian biayanya juga murah ya. Kemudian subjek yang diperlukan itu lebih kecil ya. Kemudian sama dengan yang pertama, bisa mengidentifikasi berbagai faktor sekaligus ya. Nah, ini kemudian sangat cocok ya untuk kasus-kasus yang jarang terjadi ya, penyakit-penyakit yang prevalensinya itu jarang. Nah, ini cocok dengan ini, bahkan merupakan desain
pilihan pertama ya. Nah, kemudian kekurangannya itu karena melihat ya faktor risikonya melihat ke belakang. Nah, desain ini sangat mengandalkan daya ingat dari responden ya, atau sangat tergantung pada rekam medis yang ada. Nah, tidak dapat memberikan insiden rate. Ya. Itu kekurangannya. Nah, kemudian yang ketiga studi kohort. Ya. Nah, studi kohort disebut juga ini studi prospektif. Nah, jadi ya kalau yang tadi ada yang sekaligus, kemudian ada yang satu lagi ada lihat ke belakang. Kalau ini lihat ke depan. Ya. Jadi peneliti ini memulai dengan identifikasi risk. Ya. Jadi risk faktornya dulu ya, kausalnya dilihat ya, kemudian diamati, ya, diamati sampai terjadinya penyakit. Ya. Nah, kemudian sama dari hasilnya itu akan dapat insiden rate dan risiko relatif. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dengan kohort ini, dengan kohort itu kita bisa melihat hubungan antara variabel lebih tegas. Ya. Lebih tegas, kelihatan hubungannya, kemudian atau perbedaannya. Nah, kemudian apa namanya? Dari penelitian desain ini kita melihat hubungannya itu lebih kuat ya, kemudian kita bisa melihat perjalanan penyakit ya, kita lihat perjalanan penyakit, kemudian dapat melihat atau meneliti beberapa faktor. Nah, ini faktor efek ya, kalau yang tadi yang dua sebelumnya bisa meneliti faktor resiko, kalau ini faktor efek. Nah, kekurangannya dengan kohort tadi itu waktunya lama, biaya mahal, rumit, ya, kurang efisien, ya, tidak cocok, ya, atau namanya pada keadaan tertentu itu menimbulkan masalah etik. Yang terakhir ya dari kelompok ini meta analisis atau systematic review. Nah, ini adalah sebetulnya ini merupakan tinjauan pustaka, tetapi yang dilakukan atau yang disusun dengan sistematik, kemudian dianalisa dengan analisa statistik. Nah, itu meta analisis. Jadi di sini dilakukan penggabungan dari beberapa hasil penelitian, ya, lalu digabung menjadi satu data yang baru. Nah, itu. Nah, sedangkan systematic review itu adalah tinjauan pustaka yang disusun dengan sistematik. Sistematik maksudnya di sini artikel-artikel yang kita gabung, yaitu kita buat kriterianya. Ya. Artikel yang mana yang masuk ke dalam kriteria itu. Jadi ada kriteria inklusi, ada kriteria eksklusinya. Ya. Nah, kemudian setelah dibuat kriterianya, nanti artikel yang kita masukkan itu kemudian dievaluasi. Dievaluasi bagaimana kualitasnya. Jadi dievaluasi untuk menjamin artikel yang kita masukkan itu berkualitas. Nah, itu arti sistematik di situ. Nah, sedangkan yang tidak sistematik ya itu tadi, ya. Jadi tidak ada saringan ya. Ya bisa ya secara sistematik, kemudian tidak ada evaluasi tentang kualitas yang dimasukkan. Jadi di sini meta analisis atau systematic review itu subjeknya bukan manusia. Subjeknya bukan manusia, ya subjeknya ya artikel. Ya. Jadi kalau dilihat dari sini ini sangat cocok nih pada kondisi sekarang ya, yang kita bekerja dari rumah, meneliti dari rumah. Nah, ini salah satu solusi yang perlu kita pertimbangkan ya, penelitian meta analisis atau sistematik. Nah, kelompok yang lain tadi penelitian eksperimental. Nah, di sini peneliti melakukan intervensi, ya, melakukan intervensi. Jadi di sini dua kelompok, ya, ini sering dilakukan pada uji klinik, ya. Jadi ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol. Nah, jadi diberikan pengobatan misalnya. Nah, ini sebenarnya eksperimen tadi ada dua ya. Jadi ada uji klinis, ada uji intervensi. Nah, uji klinis kita tahu ada fase-fasenya, fase 1, fase 4. Sedangkan
ada lagi uji preklinik itu dilakukan pada hewan. Lalu tentang pengumpulan data. Nah, ini mungkin kembali lagi terutama untuk mahasiswa ya. Ini mereka punya tugas ya, tugas akhir ya, penelitian ya, dalam rangka menyusun skripsi. Nah, penelitian yang mana? Kita sebagai institusi ya, institusi pendidikan punya tanggung jawab ya atas keamanan ya dan kesehatan mereka dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, pada kondisi pandemi sekarang ya, kita harus mempertimbangkan faktor keamanan ya. Nah, jadi dalam penelitian ini terutama masalah teknis ya, teknis pengumpulan data ini mendapat kendala ya. Bagaimana kalau misalnya subjeknya itu masyarakat ya, tentu kita nggak bisa mengambil data ya. Nah, kalau misalnya manusia di kampus ya, mahasiswa masih bisa ya. Nah, terus harus menerapkan protokol kesehatan. Ya, oleh karena itu saran saya untuk ini khusus untuk mahasiswa, disarankan ya penelitiannya itu penelitian yang memerlukan subjek yang non manusia, ya, yang non manusia. Ya, jadi penelitian laboratorium ya bisa menggunakan hewan, ya bisa juga menggunakan yang non hewan. Atau studi literatur yang seperti tadi ya. Nah, ini mungkin solusi yang bagus ya, kita membiasakan systematic review ya, melakukan penelitian desain systematic review atau meta analisis ya. Nah, saya lihat skripsi mahasiswa ya, yang lalu-lalu, nah ini belum ada ya, belum ada yang melakukan systematic review ya. Mungkin nanti ini kita setelah kita perlu mungkin ini satu keputusan ya dari FK mungkin ya, bagaimana kalau penelitiannya systematic review. Nah, tapi kalau saat ini saya yakin ya ini sangat boleh ya, sangat boleh ya. Jadi karena di dalam surat dekan ya, surat keputusan dekan kemarin ada disarankan untuk studi literatur ya, studi literatur. Nah, kita tahu studi literatur yang paling baik ya systematic review atau meta analisis. Nah, kemudian kalau memang tetap mau memilih subjek penelitiannya manusia ya, orang, maka kita harus menerapkan tadi ya, menerapkan protokol kesehatan. Ya semuanya sih harus menerapkan protokol kesehatan ya, tapi terutama yang mempunyai subjek manusia ya, terutama dalam teknis pengumpulan data. Nah, disarankan ya, bukan disarankan ya, mungkin wajib kali ya. Jadi pengumpulan datanya itu harus secara digital atau online, atau kalau kuesioner ya, kuesioner jarak jauh ya, atau misalnya menggunakan data sekunder. Nah, ini masih karena data sekunder walaupun misalnya di rumah sakit ya, kita nggak berhubungan langsung dengan pasien ya, tapi kita berhubungan langsung dengan medical record ya. Dan jadi itu masih lebih aman ya. Nah, itu saran ya, saran dari saya ya. Nah, sebetulnya Kemendikbud ya, Kemendikbud itu sudah menyarankan sebetulnya ini saran dari PLT Dirjen Dikbud ya, bukan Dikbud, Dikti ya. Nah, jadi di situ mahasiswa ya yang menyusun skripsi itu dikatakan ya tidak perlu ya turun ke lapangan, ya. Jadi bisa dilakukan dari rumah ya. Nah, mungkin ini atas dasar ini kita bisa mengubah bentuk skripsi kita dengan yang tadi kita sudah bahas. Nah, kemudian metodenya ya, metode yang disarankan sebagai alternatif ya pengumpulan data adalah metode ya digital ya. Jadi ini alternatif terbaik
ya dalam teknis pengumpulan data dengan metode digital. Nah, ini ada beberapa platform ya, platform yang bisa kita pilih ya. Jadi ada melalui video conference ya. Nah, video conference ini ada dua juga ya. Ada yang perlu download, ada yang tidak perlu download. Semua ini gratis ya. Nah, kemudian bisa juga dengan yang non video, kan, telepon, email, WA, SMS dan lain-lain, atau dengan telepon. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kita sampai pada kesimpulan bahwa penelitian merupakan cara terbaik ya untuk mengetahui, memahami, dan memecahkan masalah COVID-19 yang sedang kita hadapi. Penelitian yang baik adalah penelitian yang dilakukan dengan desain penelitian yang sesuai, penelitian pada mahasiswa, pada pandemi ya. Selain metode yang baik, ya, juga harus menerapkan protokol kesehatan yang baik. Nah, ini khusus untuk mahasiswa, disarankan untuk menyesuaikan dengan metode penelitian yang sesuai ya, yang sesuai dan yang aman untuk dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.